Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya untuk mengetahui seperti apa patroli yang dijalankan Polda Metro Jaya untuk mencegah kejahatan jalanan, utamanya di malam hari. Ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman. Bene, bisa Anda jelaskan situasi patroli saat ini seperti apa? Apakah petugas yang berpatroli sudah menemukan potensi kejahatan di jalanan? Ya, Ibu dan juga saudara, saat ini dalam rangka antisipasi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pada saat ini kami sedang melintasi jalan menuju ke arah Kampung Melayu, di mana memang tadi ketika kami dapatkan informasi, beberapa titik ini akan disambangi oleh patroli ini yang merupakan titik-titik rawan kejahatan gitu, kemudian juga menyisir beberapa rute hingga nantinya berakhir di kawasan Bundaran HI, dan ini akan terus ke arah Jakarta Timur di Polda dan juga saudara. Kalau dari informasi yang kami terima, memang untuk jumlah personel yang diterjunkan pada malam hari ini adalah 140 personel gabungan gitu, baik dari Polda Metro Jaya dan juga kami melihat ada beberapa personel TNI dan juga Satpol PP. Nah, Dipo dan juga saudara, memang tadi selama perjalanan sempat beberapa kali tim patroli berhenti, terutama ini di kawasan Stasiun Cawang, di mana kalau saat ini juga sepertinya nampaknya Dipo dan juga saudara ini sedang berhenti begitu ya, untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan tindak kejahatan pada malam hari, terutama di wilayah hukum Polda Metro Jaya, karena mengingat Dipo dan juga saudara belakangan ini kerap terjadi tindakan kejahatan begitu, begal ataupun lainnya ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga memang untuk Polda Metro Jaya sendiri sedang melakukan kegiatan patroli di malam hari ini yang rencananya ini akan diselenggarakan hingga pukul 2 dini hari nanti, Ipo. Oke, Anda memulai ataupun mengikuti proses patroli ini dari pukul berapa, Bene? Ya, patroli ini sendiri tadi dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana tadi dimulai dengan apel persiapan personel dan juga mempersiapkan beberapa peralatan yang akan dibawa dan juga kendaraan. Ini memang nampak terlihat beberapa personel Brimob, dan Sabara, dan juga ada dari Direktorat Reserse yang mengikuti kegiatan patroli pada malam hari ini. Nah, kalau bisa kami gambarkan sebenarnya Dipo, pada saat ini personel kepolisian ini sedang mengedukasi salah satu masyarakat yang berada di kawasan Kampung Melayu terkait dengan antisipasi tindak kejahatan yang kerap terjadi belakangan ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Begitu, Dipo. Oke, kami melihat gambar terbaru yang kemudian Anda dan juru kamera Roy Ilman berikan kepada kita semua, bahwa ada personil dari tentu Polda Metro Jaya, ada Brimob dan juga Babinsa. Tadi juga kami melihat ada polisi yang berbincang dengan pengemudi ojek online. Apakah Anda mendapatkan informasi apa yang kemudian dikomunikasikan? Informasi apa yang dicari oleh polisi ketika berhenti di titik ini dan berkomunikasi dengan masyarakat di sana? Ya, Dipo dan juga saudara, memang kalau dari tujuan dari diadakannya patroli ini adalah untuk antisipasi tindak kejahatan, selain memang menyisir lokasi-lokasi rawan yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Patroli pada malam hari ini juga tujuannya adalah mengedukasi masyarakat yang berada di sekitar rute patroli untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu menemukan ataupun melihat adanya tindak kejahatan, terutama di malam hari begitu ya. Ini selalu diinformasikan oleh tim kepolisian, namun nantinya masyarakat melihat tindak kejahatan ataupun tindak pidana di malam hari, masyarakat bisa langsung menelpon nomor darurat 110 gitu, hingga nantinya pihak kepolisian juga bisa langsung merespon laporan tersebut, Dipo. Oke, BDC izin, Anda ini sedang di mobil ya, betul ya? Betul, Dipo. Oke, mungkin bisa dibuka jendela mobil Anda sedikit untuk kita juga bisa merasakan bagaimana kemudian patroli dan juga bisa mendengar seperti apa suasana malam hari di ibu kota DKI Jakarta. Saya ingin lanjutkan pertanyaan dengan bahwa bisa dikatakan meskipun sudah masuk hari Minggu, tapi malam ini adalah malam Minggu.
dan biasanya sering terjadi keramaian, Bene. Pantauan Anda saat ini apakah ada titik-titik mungkin yang ditemukan ramai oleh polisi? Baik, Dipo, kami sambil memperhatikan kepada Anda situasinya pada malam hari ini, terutama di kawasan wilayah jalan sekitar Kampung Melayu, gitu ya, Dipo. Untuk pada malam hari ini sendiri, di pukul 00:07 waktu Indonesia Barat, situasinya juga nampak ramai di Sabtu malam ini. Memang diagendakan atau dijadwalkan pihak kepolisian ini melakukan setiap hari. Tapi untuk khusus hari ini memang pihak kepolisian menerjunkan 140 personel gabungan dari beberapa direktorat begitu ya, Dipo. Dan ini sekali lagi tugasnya atau tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya tindakan kejahatan yang terjadi khususnya di malam hari. Gitu, Dipo. Oke, bahwa kita sudah melihat dari tadi ya ada mobil dan juga motor yang kemudian digunakan oleh aparat. Pertanyaannya apakah mungkin aparat yang malam ini berpatroli juga dibekali dengan persenjataan lengkap? Karena kita tahu bahwa ketegasan dari aparat ini sudah mulai nampak ya untuk kemudian betul-betul berfokus memberantas aksi begal dan juga kejahatan lainnya. Apakah patroli ini juga dipersenjatai senjata lengkap ini? Ya, Dipo dan juga saudara, sejauh pantauan kami memang untuk persenjataan kami melihat beberapa personel BRIMOB ini membawa tembakan gas air mata begitu ya, Dipo, bukan senjata api, namun tembakan gas air mata dan juga senjata kejut listrik atau pistol kejut listrik, taser begitu ya. Ini untuk mengantisipasi jika nantinya sewaktu-waktu di perjalanan pihak kepolisian ini melihat adanya dugaan tindak kejahatan, pihak kepolisian juga bisa langsung menindak di tempat. Selain tadi memang berhenti di beberapa tempat untuk mengedukasi masyarakat di sekitar rute perjalanan yang kami lewati, Dipo. Oke, baik. Tentu kita masih akan tunggu ya, dan juga kita masih akan menantikan informasi terbaru dari Anda yang saat ini terus mengikuti patroli yang digelar oleh Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan khususnya untuk kemudian betul-betul memberantas begal. Hati-hati selalu, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman. Kami akan nantikan lagi informasi terbaru dari Anda. Saudara, maraknya aksi pembegalan bersenjata di Jakarta memaksa Polda Metro Jaya mengerahkan tim pemburu begal dan mengintensifkan patroli malam. Langkah represif ini mendapat dukungan luas dari warga yang mendambakan rasa aman, namun di sisi lain, akuntabilitas dan efektivitas taktis kepolisian di lapangan tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak keluar dari koridor hukum. Sejauh mana patroli malam ini mampu menekan angka kriminalitas secara absolut, dan bagaimana pengawasan eksternal memastikan tindakan tegas polisi tetap terukur. Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dengan Bapak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ingin ketegasannya dulu Pak Yusuf bahwa kita sudah melihat tadi ya begitu banyak personil dari Polda Metro Jaya yang kemudian melakukan patroli pada malam hari ini. Apakah ini juga merupakan respon dari begitu maraknya aksi pembegalan dan juga kejahatan, dan ini juga merupakan upaya konkret dari polisi untuk kemudian betul-betul memberantas kejahatan di ibu kota DKI Jakarta? Ya, tentu jika kita lihat dalam beberapa hari ini, termasuk malam ini merupakan wujud responsif Polda Metro Jaya, khususnya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan di jalanan, yang secara khusus maraknya begal di akhir-akhir ini di ibu kota Jakarta, di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi tentu ini yang kita bisa lihat. Nah, memang kalau patroli itu kan hakikatnya sebenarnya mencegah, gitu, mencegah. Nah, tentu apabila ini dapat diintensifkan, tentu dapat mencegah potensi-potensi batas-batas masih dalam gangguan, itu dapat dicegah. Tidak hanya kejahatan begal, tapi yang lainnya juga, yang misalnya adanya tawuran atau
balapan liar kan, itu hal-hal yang bisa ditemukan di jalanan. Nah, ketika patroli itu dapat diintensifkan, tidak hanya begal, tapi gangguan-gangguan yang bisa menimbulkan kriminalitas seperti tawuran, balapan liar itu juga dapat dicegah. Nah, ini tentu yang kita terus dorong, tidak hanya pada akhir-akhir ini di dalam merespon dengan meningkatnya kejahatan begal, tapi tentu akan terus dilakukan. Nah, yang kedua, tentu kaitannya dengan kejahatan begal sendiri, kan modusnya banyak juga. Betul. Misalnya di wilayah hukum Polres Metro Depok, kejahatan pecah kaca itu sangat marak gitu. Pecah kaca mobil dan keluhan masyarakat itu dialami pada saat jam-jam menjelang keberangkatan orang bekerja dari tempat tinggalnya di pagi hari, ya pada waktu subuh. Nah, tidak hanya kejahatan yang konvensional dalam bentuk begal Ya. dengan kekerasan, tapi tentu ini semua potensi-potensi kejahatan itu tetap harus bisa dicegah dengan mengintensifkan patroli, itu yes. Tapi perlu ditingkatkan lebih pada tingkat yang lebih memang memberantas. Oke. Yang dalam bentuk perburuan. Perburuan itu perlu dilakukan pengintaian, nah, pembuntutan dengan personil yang ditugaskan secara khusus dari Resmob untuk tidak menggunakan seragam, yang itu di tempat-tempat atau titik-titik yang sudah berpotensi ataupun rawan atau sangat rawan, sehingga langsung bisa menangkap. Nah, itu keluhan-keluhan masyarakat itu sebenarnya kan sudah ada. Laporan yang ada di Polda Metro Jaya kan itu sudah ada, sehingga kemudian dapat dipetakan titik-titik yang rawan dan sangat rawan yang sering terjadi kejahatan begal, termasuk juga dalam bentuk pencurian pecah kaca mobil. Itu titik-titiknya sudah ada. Itu kan perlu dilakukan pembuntutan dan pengintaian sehingga dapat ditangkap. Nah, kalau patroli pada saat ini itu mencegah, kalau kejahatan itu sudah menjadi profesi hari-harinya, pasti dia punya strategi di dalam perspektif kriminologi. Dia punya strategi. Kalau lagi marak patroli, dia tentu dia tidak beroperasi. Tapi kalau sudah situasi mulai sepi daripada patroli, tidak terlihat ada personil, mereka akan beroperasi. Karena saya juga sempat mengalami itu. Ya. Sempat mengalami itu, kendaraan yang dibawa oleh supir saya itu mengalami pecah kaca mobil di pagi hari. Nah, dan itu kita ukur setelah waktu yang sekian lama. Sebelumnya ada dialami oleh masyarakat, oleh korban masyarakat, kemudian yang dialami oleh kendaraan saya itu pernah di wilayah hukum. Artinya Pak Yusuf juga pernah mengalami kejadian serupa yang dialami oleh masyarakat lainnya ya, Pak? Betul. Dalam bentuk begal pecah kaca mobil. Begal pecah kaca mobil. Iya, itu titik-titiknya itu sebenarnya sudah familiar. Nah, ini perlu dilakukan pembuntutan dan pengintaian. Nah, dipastikan kalau intensif patroli itu dapat dicegah. Tidak akan berani mereka beroperasi. Kalau mereka berani beroperasi, ya sesungguhnya mereka ya bunuh diri, mendatangin penjara gitu. Oleh karena itu, secara kriminologi, apabila ini sudah menjadi profesi kejahatan, itu pasti dilakukan dengan strategi. Itu dilakukan ketika situasi dalam lengang. Nah, misalnya di hari kerja, nah, korban begal mungkin dia pulang kerja sudah mengalami kelelahan, sehingga upaya-upaya untuk bisa melakukan pembelaan diri ketika dihadang oleh pelaku, tentu kelelahannya lebih terasa, sehingga
daripada nyawanya tidak selamat, sehingga memasrahkan harta bendanya untuk diambil pelaku. Nah, jadi jam-jam rawan seperti ini juga harus dapat dipetakan. Nah, di hari-hari kerja, di jam-jam pulang kerja, ya tentu jam-jam seperti ini, jam-jam 11 misalnya seperti itu yang sering kita. Nah, ini tentu tidak lagi dalam bentuk patroli semata, tapi perlu dilakukan strategi pembuntutan ataupun pengintaian sehingga mereka ini dapat ditangkap, sehingga dapat diadili. Itu. Dan tentu setidaknya patroli yang kemudian dilakukan tengah malam ini juga akan memberikan rasa aman ya Pak ya, ketika ada mungkin masyarakat kita yang beraktivitas tengah malam atau mungkin juga baru pulang tengah malam, apalagi kalau memang ini nantinya dirutinkan. Tapi pertanyaan saya ingin kembali lagi ke patroli yang kemudian dilakukan pada malam hari ini, apakah untuk teknisnya Pak Yusuf, Polda Metro Jaya ataupun polisi mengkoordinasikan mungkin dengan Kompolnas seperti apa teknisnya, mulai dari mungkin jumlah personil yang diturunkan, kemudian mekanisme patroli seperti apa, apakah ini ada komunikasi yang terjalin? Kemarin sudah ada. Oke. Polda Metro Jaya mengundang secara resmi, sekaligus rilis ya, kemarin itu, hari Jumat sore itu ada yang hadir dari Kompolnas dan sudah disampaikan kepada kami laporannya. Apa yang dilakukan pada malam hari ini itu sudah disampaikan. Jadi kami sangat mengapresiasi, oleh karena itu pada kesempatan itu juga kami menyampaikan agar ini terus diintensifkan. Yang sebelumnya kan ada program patroli perintis, nah seperti itu. Nah itu kan memang mencegah, sasarannya secara umum ya kejahatan begal, dicegah, tawuran dan balapan liar. Nah akhir-akhir ini kan balapan liar memang sudah menurun karena sungguh masif memang Polda Metro Jaya untuk mencegah balapan liar. Nah maka sekarang yang meningkat ini kejahatan begal, saya kira memang ini sudah menuntut patroli malam hari ini sekali lagi itu wujud responsif. Responsif Polda Metro Jaya ini tentu kita jadikan sebagai sebuah merespon dan melayani yang diinginkan oleh masyarakat bahwa Jakarta di malam hari memang dirasakan aman. Oke. Itu tentu sasaran daripada patroli. Ya. Rasa aman di malam hari. Betul. Ya. Dan jurnalis Kompas TV juga saat ini sedang ada yang mengikuti ya proses patroli yang kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Pak Yusuf. Tapi saya ingin tanyakan, mungkin Pak Yusuf bisa gambarkan agar kami memahami, agar kita semua memahami sebenarnya untuk patroli ini sendiri basisnya seperti apa? Apakah patroli ini langsung menuju ataupun berdasarkan pemetaan titik-titik rawan atau memang menyisir saja sembari memantau situasi pada malam hari, atau memang khusus di titik-titik rawan, atau seperti apa Pak Yusuf? Ya pasti, kan secara masif malam hari ini di titik-titik rawan itu mereka pantau. Artinya patroli. Langsung di titik rawan Pak? Iya betul. Okay. Pemetaan di Polda Metro Jaya itu sudah ada. Daerah-daerah yang sangat rawan itu sudah ada, sehingga ya dengan masifnya patroli pada malam hari ini itu memberikan sinyal kepada komplotan jaringan pelaku bahwa tindakan tegas akan dilakukan, kan itu. Nah, itu yang seperti ini. Oleh karena itu ya ini kita dorong intensif itu. Tadi itu pemetaan sudah ada. Tidak hanya patroli saja yang intensif ya. Kalau patroli pasti sudah mencegah. Nah, karena sasaran yang dibangun dari patroli itu kan rasa aman. Malam hari maka rasa aman di malam hari, jadi orang beraktivitas, pulang kerja tidak dalam rasa takut. Nah, sehingga kehadiran polisi di jalan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas, kembali ke kediamannya dari bekerja. Tentu ini yang sudah dilakukan. Hanya memang sekali lagi, Mas, jadi pelaku itu kalau sudah profesi dia punya strategi. Dia akan terus mengintai jam-jam yang lengang, yang itu tidak ada dalam pantauan, tidak ada dalam patroli, mereka pasti akan terus memantau dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang lengang itu. Sehingga
disitulah mereka akan beroperasi. Oleh karena itu, selain daripada patroli yang dilakukan dengan seragam oleh Sabara, sebagaimana yang saya maksud tadi, kita mendorong juga perlu dilakukan pengintaian dan pembuntutan. Perlu dilakukan pengintaian dan pembuntutan, itu yang kemudian beberapa kali Pak Yusuf sampaikan. Tapi apakah ini sifatnya masih rekomendasi, Pak? Atau mungkin akan pasti dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Itu pasti dilakukan. Oke, pengintaian dan pembuntutan ya? Iya, jadi patroli sudah pasti mencegah. Tadi saya katakan dengan patroli seperti ini, secara masif seperti ini pada malam hari ini menyimbolisasikan kami tegas pada siapapun pelaku kejahatan. Dan memberikan sinyal coba-coba untuk berani beroperasi maka berhadapan dengan kami. Itu yang pesan yang ingin disampaikan. Ya. Tapi kan tentu tadi kalau sudah kejahatan itu menjadi profesi, dia punya strategi. Dia punya strategi, termasuk dia akan memantau waktu-waktu yang lengang, dan termasuk juga paling utama adalah korban yang dipantaunya, yang menjadi sasaran untuk menjadi potensi korban. Oleh karena itu, selain dari patroli, yang dipastikan pasti ada pengintaian dan pembuntutan, itu tetap harus dilakukan agar pelaku-pelaku ini dapat ditangkap. Sehingga dengan dapat ditangkapnya pelaku, yang apabila itu punya jaringan, punya komplotan, maka komplotan-komplotan ini dapat ditangkap juga. Oke, tentu yang kita akan bahas lebih mendalam Pak Yusuf pada malam hari ini adalah soal amunisi ataupun mungkin persenjataan yang kemudian dibawa oleh polisi ini, apakah betul harus menggunakan senjata api atau seperti yang tadi rekan kami sampaikan cukup dengan senapan ataupun tembakan gas air mata. Tapi kita akan bahas nanti Pak Yusuf usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Saudara, kami akan kembali hadir usai jeda. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Dipo Nurbahagia. Visual yang Anda lihat adalah gambar terbaru yang dihadirkan oleh jurnalis Kompas TV, Benediktus Adedia, dan juga juru kamera Roy Ilman. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di sana dan apa yang sedang dilakukan. Bene, mungkin bisa Anda gambarkan, polisi nampaknya berhenti di sekitaran area Bundaran HI, atau mungkin Anda bisa elaborasi apa yang kemudian terjadi di sana? Ini kami tengah berada di kawasan Bundaran HI, di mana ini merupakan salah satu tempat perhentian juga. Tadi kami melihat beberapa masyarakat yang nongkrong-nongkrong begitu ya di sekitaran kawasan Bundaran HI, dan saat ini tengah dibubarkan oleh pihak kepolisian. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya, para pedagang juga ini mulai bepergian. Tadi kami lihat beberapa motor juga terparkir di pinggir jalan. Pihak kepolisian langsung membubarkan masyarakat yang memang menghabiskan waktu di wilayah Bundaran HI ini, Dipo. Oke, tapi sejauh ini situasinya seperti apa? Apakah masyarakat mematuhi apa yang kemudian diinstruksikan oleh aparat kita, atau mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh? Ya, Dipo dan juga saudara, memang untuk saat ini kondisinya masyarakat juga sudah membubarkan diri, di mana belum lama tadi memang kami melihat pihak kepolisian begitu ya, dari perwira penanggung jawab patroli di malam hari ini menginstruksikan kepada masyarakat dan beberapa pedagang untuk bisa membubarkan diri, karena memang pihak kepolisian menilai untuk mengantisipasi tindakan kejahatan yang terjadi di malam hari, khususnya Dipo dan juga saudara. Oke, dan lokasi Bundaran HI ini tentu masih kita ingat betul bahwa menjadi salah satu lokasi pembegalan terhadap warga negara Italia yang pada saat itu sedang menunggu taksi daring. Apakah ini juga menjadi salah satu prioritas pada akhirnya Anda berhenti di Bundaran HI ini? Betul, Dipo dan juga saudara, memang kalau dari informasi yang kami terima, memang untuk rute ataupun titik-titik perhentian untuk patroli pada malam hari ini memang sengaja difokuskan di titik rawan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana kalau bisa Anda lihat, Dipo dan juga saudara, memang untuk saat ini situasinya di Bundaran HI masih dilakukan sterilisasi, begitu, di mana masyarakat juga diminta untuk membubarkan diri
terutama pada Sabtu malam hari ini begitu ya. Mengingat ini juga hal yang menjadi fokus ataupun tujuan dari pihak kepolisian, ya ini mengantisipasi adanya tindak kejahatan, di mana kita ketahui belum lama ini di wilayah Bundaran HI juga telah terjadi tindak kejahatan yang menimpa seorang warga negara asing begitu ya, Dipo dan juga saudara, sehingga ini yang menjadi fokus di patroli pada malam hari ini. Dipo. Oke, Bene, mungkin Anda bisa mendekat ke aparat yang saat ini tengah bertugas. Apakah mungkin kita semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari polisi terkait dengan hasil patroli malam ini ataupun update terbaru, dan juga bagaimana kemudian rencana nanti dalam beberapa waktu ke depan? Mungkin bisa Anda mendekat ke polisi yang ada di sana, Bene, untuk menanyakan hal ini. Baik, Dipo. Ya Dipo, akan saya coba mencari pihak kepolisian terkait untuk menanyakan pada malam hari ini fokus kegiatannya dan nantinya akan seperti apa. Halo Mbaknya, silakan kalau mau Pak, lanjut jalan-jalan nggak ada masalah, karena memang ini di sini area clean area, jadi nggak bisa untuk parkir sembarang ya. Pak, sedikit Bene Kompas TV. Dengan Bapak siapa? Dengan Waskito. Pak Waskito, ini kan berhenti di Bundaran HI. Ini fokusnya apa sebenarnya? Ya pada prinsipnya kami menertibkan karena Bundaran HI ini kan muka Jakarta. Jadi memang tidak ada kendaraan yang berhenti di seputaran Bundaran HI. Dan juga untuk kelancaran arus lalu lintas seputaran Bundaran HI. Ya mudah-mudahan sih bisa tertib dari masyarakat sendiri. Kemudian sejauh ini respon masyarakat sejauh ini seperti apa? Ya alhamdulillah, ya mungkin karena antusias mereka ya, hari libur, malam libur, dan memang momen di sini tuh bagus gitu ya. Kebanyakan mereka tuh berhenti sejenak untuk menikmati cemilan atau apa, itu karena buat mereka itu hiburan. Tapi dengan adanya patroli ini kita bisa menjaga kelancaran arus lalin maupun ketertiban yang ada di sekitaran Bundaran HI. Terakhir Ibda Waskito, terkait dengan imbauan kepada masyarakat seperti apa? Ya kami berharap respon dari masyarakat terkait patroli yang kami lakukan juga disambut dengan baik, dan kita sinergi antara baik TNI, Polri, dan masyarakat bisa saling bantu, saling mengerti, dan kita sama-sama saling jaga buat kota Jakarta yang kita cintai. Oke. Terima kasih Ibda Waskito. Terima kasih. Ya, Dipo dan juga saudara, itu perbincangan saya dengan salah satu personel kepolisian, di mana Ibda Waskito tadi menjelaskan bahwa tujuannya memang untuk mengantisipasi keramaian begitu ya, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tindak kejahatan yang terjadi pada malam hari ini. Dipo. Oke, terima kasih Bene atas laporan Anda, dan juga juru kamera Roy Ilman. Tetap berhati-hati saat menjalankan tugas di malam hari ini, Bene. Terima kasih, Bene. Saudara, malam ini Polda Metro Jaya melakukan patroli gabungan dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan. Personil gabungan lintas direktorat diterjunkan. Patroli ini dilakukan dalam rangka merespon situasi yang terjadi belakangan ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Patroli dimulai dengan apel persiapan di depan gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Personil dari Satuan Brimob, Sabara, hingga Reserse diterjunkan untuk patroli ini. Polda Metro Jaya menyatakan patroli digelar di sejumlah titik rawan di Jakarta untuk menindak tindak kejahatan di jalanan. Tingkatkan kegiatan rutin ini karena kita perlu menjaga Jakarta ini aman, nyaman bagi masyarakat, ya, tidak ada gangguan-gangguan. Dan itu yang sangat kita harapkan dari patroli ini. Patroli ini tujuannya kita mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, atau pencurian pemberatan, atau tawuran, balap liar, dan lain-lain. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini di wilayah-wilayah yang mungkin teman-teman sudah membaca atau mendapat informasi dari media sosial. Ada beberapa titik rawan yang disampaikan di media sosial yang itu memang akan menjadi target kita untuk dilaksanakan tujuan patroli ini. Dan memang sudah ada himbauan di dalam daerah-daerah yang rawan itu
untuk dibuatkan seperti posko atau pos mobile ya, untuk kita bisa keberadaan kita ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita akan kembali berdialog dengan Komisioner Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, tadi informasi terbaru yang jurnalis Kompas TV dapatkan bahwa polisi sedang menyisir, Pak, area Bundaran Hotel Indonesia yang kita tahu juga menjadi lokus ataupun lokasi penjambretan kepada warga negara asing yang kemudian mengalami hilang handphone ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya, apakah sterilisasi ini penting dilakukan? Karena kita tahu malam hari ini juga kan malam minggu ya Pak, banyak masyarakat yang berkumpul di Bundaran HI, urgensinya untuk sterilisasi ini sejauh apa? Iya, memang kan dalam belakangan ini Bundaran HI ini tempat ya katakanlah nyantai, nongkrong, ada jual minuman, makanan-makanan ringan kan seperti itu. Jadi sterilisasi itu kan untuk memastikan bahwa di wilayah tersebut tidak ada potensi gangguan. Nah, belum gangguan, si potensi. Nah, karena tujuan daripada kalau disebutnya tadi ada kegiatan penertiban, ya memang pasti mendeteksi. Kan kita tidak tahu apakah pelaku itu berada di situ, yang itu dia minum kopi, pesan minuman, atau duduk nongkrong-nongkrong di situ, yang tujuannya bisa jadi memantau atau menyasar potensi korban. Nah, oleh karenanya itu, maka apa yang dilakukan pada malam hari ini sebenarnya itu wujud bagaimana memastikan bahwa wilayah tersebut yang sebagaimana kita tahu di Bundaran HI tempat sempat ada kejadian, maka dipastikan masyarakat yang selama ini sering berada di situ pada malam hari ini telah mengetahui, telah berinteraksi dengan pihak Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli, sehingga di situ juga dapat disampaikan himbauan-himbauan. Nah, tentu dalam hari ini juga perlu juga kita lihat tadi kan di layar terlihat ada Satpol PP yang memang itu harus bersinergi dan berkolaborasi kaitannya dengan tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat berdagang. Itu kan memang sebenarnya terkait dengan kewenangan bagaimana menegakkan peraturan daerah. Jadi itu kewenangannya ada di Satpol PP, sehingga pada kegiatan patroli seperti ini ya tentu dengan lokus di Bundaran HI tadi itu memang ya sudah patut itu tadi bersinergi dengan Satpol PP, karena sebenarnya ketika menyampaikan bahwa tempat ini tidak boleh dijadikan tempat berdagang, sebenarnya kan yang perlu menyampaikan itu dari pihak Satpol PP. Hanya terkait dengan parkir ya dari pihak lantas perlu menyampaikan memang di sini dilarang parkir. Oleh karena itu tentu ke depan harus ada koordinasi lebih lanjut, memastikan bahwa yang di daerah yang dilakukan di sterilisasi ini ke depan bagaimana perencanaannya, karena sudah sempat menjadi tempat masyarakat menjajakan dagangannya. Itu memang saya tahu di daerah itu kalau sudah malam minggu sangat ramai. Ya, apakah akan ditiadakan atau tetap diberikan membolehkan adanya kegiatan masyarakat berdagang di situ, tempat nongkrong-nongkrong di situ, asal dengan dilakukan penertiban. Ini tentu perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya pada malam hari ini hakikatnya adalah berinteraksi, memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Polri melakukan patroli untuk mencegah dan mengantisipasi potensi-potensi dan gangguan yang dapat menjadikan kejahatan atau kriminalitas, sehingga masyarakat sendiri bisa langsung merespon. Oleh karenanya dalam pendekatan patroli tentu harus tetap humanis. Oke, saya ingin tanyakan Pak Yusuf, data yang dimiliki oleh Kompolnas sebenarnya titik rawan khususnya di ibu kota DKI Jakarta terkait dengan begal
dan juga sejumlah kejahatan lainnya ini tersebar di mana saja, Pak? Tentu yang dapat memastikan, karena kita pun diinformasikan dari Polda Metro Jaya, Oke. titik-titiknya. Jadi itu perlu dikonfirmasi kembali oleh kepada Polda Metro Jaya, karena sekali lagi Kompolnas juga mendapatkannya dari Polda Metro Jaya. Tentu yang berkapasitas untuk bisa menjelaskan secara detail, tentu itu pihak Polda Metro Jaya. Tapi yang kami dapatkan sebenarnya tidak langsung secara rigid, secara garis besar perlintasan, misalnya perlintasan di Kalideres, Jaringan, daerah mana lagi itu Jakarta Timur, ada perlintasan seperti itu. Tapi titik-titik secara spesifik tentu untuk kepentingan keamanan, pemantauan, tentu itu tidak bisa disampaikan secara detail, karena kan sekali lagi itu kan dalam rangka untuk menjadikan agar titik-titik yang dimaksud itu dapat dipastikan betul bahwa ketika disampaikan tidak menimbulkan hambatan dari pihak personil di dalam menjalankan tugas nanti. Jangan sampai kan misalnya ketika perlintasan itu diinformasikan secara detail, sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, sehingga tidak perlu sampai masyarakat harus mendatangi. Begitu. Jadinya jangan sampai ada mendatangi menjadi ramai, yang tujuannya memastikan kan untuk mencegah gitu. Seperti pada malam hari ini yang kita ingatkan, jangan sampai masyarakat tadi salah persepsi. Nah, oleh karena kan tadi harapannya menyambut baik kegiatan patroli yang dilakukan. Itu tadi tujuannya. Oke, yang menarik juga Pak Yusuf bahwa tidak hanya Polda Metro Jaya, tapi koreksi kalau saya salah, di tingkat Polres pun sebenarnya melakukan razia. Nah, apakah razia ini juga menjadi salah satu opsi mungkin? Artinya malam hari itu tidak hanya, kalau misalnya malam hari ini adalah patroli, atau mungkin perlu juga beberapa hari ke depan tidak hanya patroli tetapi juga dibarengi dengan razia untuk betul-betul memastikan kondisi di ibu kota betul-betul aman, atau sebaiknya seperti apa? Iya, tentu kalau dilakukan razia harus secara terbuka, artinya sudah disosialisasikan agar masyarakat tidak salah memahami gitu. Agar jangan sampai yang tujuannya baik, masyarakat karena tidak mengetahui menjadi merasa terintimidasi. Nah, jadi sebagaimana razia yang dilakukan ya terbuka gitu, bahwa akan dilakukan razia pada malam hari ini untuk memastikan tidak terjadi kejahatan. Misalnya kan untuk mendapatkan potensi perlu diketahui apakah masyarakat yang sedang berjalan di malam hari misalnya membawa senjata atau tidak. Ketika ada ditemukan, bisa dilakukan dialog. Ini tujuannya apa? Apakah untuk perlindungan diri? Nah, termasuk kan dialog yang perlu dilakukan, sehingga masyarakat ketika dilakukan razia yang tujuannya baik, semata-mata dalam rangka untuk mencegah kejahatan, tapi dipastikan bahwa di dalam razia itu masyarakat tidak mengalami intimidasi. Gitu. Oke, baik. Tentu sosialisasi dan komunikasi menjadi peran kunci ataupun peran penting agar tujuan baik yang kemudian ingin diraih oleh polisi ini bisa betul-betul tercapai. Kita akan komplek dulu, Pak Yusuf. Tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas Petang. Kami akan kembali hadir sesaat lagi. Di balik hiruk-pikuk kota, terdapat jejak live di Kompas TV. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, saudara. Malam ini Polda Metro Jaya melakukan patroli gabungan dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan. Personil gabungan lintas direktorat diterjunkan. Patroli ini dilakukan dalam rangka merespons situasi yang terjadi belakangan ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Patroli dimulai dengan apel persiapan di depan gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Personil dari Satuan Brimob, Sabara, hingga Reserse diterjunkan untuk patroli ini.
Polda Metro Jaya menyatakan patroli digelar di sejumlah titik rawan di Jakarta untuk menindak tindak kejahatan di jalanan. Tingkatkan kegiatan rutin ini karena kita perlu menjaga Jakarta ini aman, nyaman bagi masyarakat, ya, tidak ada gangguan-gangguan, dan itu yang sangat kita harapkan dari patroli ini. Patroli ini tujuannya kita mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, atau pencurian pemberatan, atau tawuran, balap liar, dan lain-lain. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini di wilayah-wilayah yang mungkin teman-teman sudah membaca atau mendapat informasi dari media sosial. Ada beberapa titik rawan yang disampaikan di media sosial yang itu memang akan menjadi target kita untuk dilaksanakan tujuan patroli ini. Dan memang sudah ada himbauan di dalam daerah-daerah yang rawan itu untuk dibuatkan seperti posko atau pos mobile, ya, untuk kita bisa keberadaan kita ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman untuk mengetahui seperti apa situasi terbaru dalam patroli yang digelar pada malam hari ini oleh Polda Metro Jaya. Bene, bisa Anda jelaskan saat ini titik Anda berada di mana dan akan mengarah kemana, Bene? Bene, bisa mendengar suara saya? Oke. Sembari kita menunggu sambungan dari Benediktus Aditya, nampaknya ini polisi terus berpatroli ya pada malam hari ini dan baru saja memasuki area SCBD Jakarta setelah tadi melintas dari Jalan Jenderal Sudirman. Sebelumnya juga polisi sudah menyisir sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Timur termasuk juga di Bundaran HI. Dan apakah ini akan kembali ke Polda Metro Jaya, tentu kita akan pastikan, saudara, tetapi memang arahnya ini cukup berdekatan ya dengan area dari Polda Metro Jaya. Ada sejumlah hal yang tadi juga sudah dilakukan oleh polisi dalam patroli malam hari ini. Selain juga tadi berinteraksi, edukasi, dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, tetapi juga tadi polisi sudah melakukan sterilisasi di Bundaran HI yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi sorotan karena menjadi lokus ataupun lokasi dari tindak kejahatan penjamretan terhadap warga negara asing. Di Bundaran HI polisi tadi melakukan sterilisasi agar masyarakat meskipun mungkin sedang bermalam minggu tetapi dihimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan dari masyarakat itu sendiri agar tidak berkumpul di Bundaran HI. Dan tadi memang seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya bahwa respon masyarakat cukup baik. Kami akan coba menghubungi Bene lagi. Bene, saat ini situasinya seperti apa dan Anda ini sedang menuju kemana, Bene? Ya, Dipo dan juga saudara, pada saat ini kami tengah mengarah ke markas Polda Metro Jaya, di mana untuk malam hari ini memang kegiatannya tadi sudah dicukupkan ketika melakukan briefing di area Bundaran HI, dan kami menerima informasi 140 personel ini sudah ditarik kembali ke markas Polda Metro Jaya, mengingat tadi kami coba merangkum sempat 3 kali berhenti selama melakukan patroli di malam hari ini. Yang pertama ini berhenti di kawasan Stasiun Cawang, di mana tadi pihak kepolisian juga mengedukasi masyarakat yang berada di sana untuk selalu waspada pada tindak kejahatan, terutama di malam hari. Kemudian yang kedua, pihak kepolisian juga sempat berhenti di kawasan Kampung Melayu dan berkomunikasi dengan salah satu ojek online, begitu ya, karena kita ketahui biasanya memang
para pengemudi ojek online ini hingga tengah malam masih Baik. bekerja, dan yang terakhir di Bundaran HI. Begitu, Dipo. 140 personil gabungan sudah ditarik kembali ke Polda Metro Jaya, artinya patroli pada malam hari ini sudah dicukupkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Roy Ilman telah melaporkan secara langsung terkait dengan patroli malam yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Breaking News Kompas TV pada malam hari ini kami akhiri, saudara. Saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih, sampai jumpa.